Shalom. Sekali lagi shalom. Ada kemenangan hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan membawa kita ada di minggu kedua di bulan Oktober, dan saya bersyukur saudara dikasihi Tuhan, kita bisa ada di dalam satu tema yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita renungkan bersama-sama di sepanjang satu bulan ini. Dan saudara, ini kali ketiga kita berjumpa di dalam pertemuan dengan tema yang sama, pertemuan ibadah dengan tema yang sama, terhitung dalam ibadah rumah tangga di akhir September kemarin. Dan ini dua kali saya menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang sama, namun pembahasan yang sedikit berbeda. Dan kalau bagi saya, saudara kalau memperhatikan, maka itu ada kesinambungan, ya, ada kesinambungan pesan firman Tuhan dari hari Kamis, kemudian hari Minggu lalu, dan saat ini. Kalau saudara hadir dengan hati yang terbuka, yang lapar dan haus akan Tuhan, saudara pasti akan diberkati. Saudara, orang yang bertumbuh adalah orang yang mendengar firman Allah, dia menyimpannya di dalam hati. Amin. Bukan mendengar saat ini setelah itu pergi dan lupa, tetapi ketika dia mendengar, dia menyimpan di dalam hati. Itu tanda orang yang sedang bertumbuh. Kita uji. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang apa? Tetap temanya kemurahan hati. Ada yang bisa? Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana menunjukkan sifat kemurahan hati. Saya pikir ada yang sudah copy, catat-catat, dan sudah kasih di status-status juga. Ya, masa lupa sih? Ya, kita belajar bagaimana menunjukkan sikap kemurahan hati kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Kalau begitu di Kamis yang lalu kita belajar tentang apa? Kemurahan hati yang radikal, karena memang di rumah keluarga Esen dan terbukti mereka tanam firman di hati mereka. Luar biasa, kepala keluarga yang hebat patut dicontohi. Dapat dari kemurahan hati yang radikal dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak memperpanjang saudara, saya cukup sampai di tema-temanya saja, di topik-topik pentingnya saja. Dan saya mau pagi hari ini masih dalam tema yang sama. Di kesempatan yang ketiga ini Tuhan kasih buat saya untuk menyampaikan tema yang sama dengan pembacaan yang berbeda. Dan saya yakin saudara perhatikan baik-baik, saudara akan dapati bahwa pembahasannya juga akan sedikit lebih meningkat. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saya ingin hari ini kita belajar tentang bagaimana menunjukkan kemurahan hati kepada diri sendiri. Wow. Bagaimana menunjukkan kemurahan hati kepada diri sendiri? Jangan heran saudara, ada banyak orang yang gampang menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri dia sulit untuk bermurah hati. Oleh karena itu, saya ajak semua jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, lalu kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan kita ada di Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kita baca secara bergantian seperti biasa. Saya ayat 1, Bapak Ibu semua ayat 2, bergantian hingga ayatnya yang ke-14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih partisipasi saudara dalam membaca firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pertama-tama sebelum kita belajar bagaimana menunjukkan kemurahan hati kepada diri sendiri, kita melihat dulu latar belakang kenapa firman Tuhan ini dicatat, kenapa firman Allah ini datang kepada Nabi Hagai pada waktu itu. Bapak Ibu saudara, latar belakang sejarah dari kitab Hagai ini hanya 2 pasal saja yang sangat penting untuk kita bisa tahu, karena ketika kita memahami intisari dari berita yang hendak diseberangkan kepada orang Yahudi, kita juga bisa menangkap sesuatu untuk menjadi berkat bagi kita secara pribadi di zaman sekarang ini. Amin. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pada tahun 538 sebelum Masehi, ya, Raja Koreshi dari Persia mengeluarkan maklumat untuk mengizinkan orang Yahudi yang ada di tempat pembuangan di Babel untuk kembali ke Yahudi, kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali kota itu, karena kota itu sudah dihancur luluhkan. Lalu dia memberikan maklumat, Raja Koreshi itu memberikan maklumat untuk mereka kembali membangun kembali reruntuhan puing-puing kota itu, kemudian juga bait suci yang sudah menjadi reruntuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu dilakukan karena apa? Itu sebagai penggenapan atas nubuat-nubuat yang disampaikan ke Tuhan kepada nabi-nabinya. Saudara tahu, Yerusalem sebelum runtuh sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum itu. Yesaya, Yeremia sudah menubuatkannya, Bapak Ibu, bahkan di Daniel. Ya, Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 27 sudah ada nubuatan tentang runtuhnya Yerusalem. Jadi tidak heran saudara, itu berdasarkan syafaat Daniel, rombongan orang Yahudi pertama kali yang kembali ke Yerusalem meletakkan dasar pembangunan bait suci yang baru pada tahun 536. Jadi 2 tahun setelah mereka kembali, mereka membangun
membangun lagi bait suci itu. Jadi saudara, kalau kalender sebelum Masehi itu dihitung mundur ya. Jadi mereka datang 538 sebelum Masehi, kemudian 2 tahun kemudian 536 mereka mulai membangun bait suci. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kegembiraan dan harapan yang besar, kita baca itu di dalam Esra ya. Esra, Tuhan kasih beban, Tuhan kasih dia untuk membangun kembali reruntuhan bait suci ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel itu. Esra 3 ayat 8 sampai 10, tidak usah baca, sudah cukup tahu saja ini kata latar belakang. Akan tetapi saudara, tidak lama kemudian orang Samaria dan beberapa tetangga-tetangga lainnya secara jasmani hidup dengan mereka di situ, orang-orang itu mulai menentang pembangunan bait suci pada waktu itu, dan akhirnya mereka mematahkan semangat kerja daripada orang-orang yang baru kembali dari pembuangan itu. Kemudian saudara tahu, pada tahun 520 pembangunan bait suci itu terhenti dan tidak dilanjutkan kembali. Yerusalem saat itu sungguh merupakan kota yang tidak dapat ditinggali. Saudara lihat itu ada di dalam Yeremia pasal 32 ayat 42 sampai 44. Tingginya biaya hidup membuat mereka patah semangat. Pembangunan kembali rumah Tuhan pun ditinggalkan selama kurang lebih, kalau kita hitung saudara, dari 534 sampai 520, kurang lebih 14 tahun mereka meninggalkan dan menyetopkan pembangunan bait suci. Terhenti kurang lebih 14 tahun setelah mereka kembali dari pembuangan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memandang situasi yang sulit ini ya, membuat mereka, mengapa apa yang membuat mereka meninggalkan atau memberhentikan pembangunan bait suci yang begitu penting itu ya. Ternyata dilihat, ditelusuri saudara, keadaan mereka setelah kembali dari pembuangan itu, ekonomi semakin susah, tingginya harga barang, lalu begitu sulit karena mereka mendapatkan penolakan dari tetangga-tetangga, mereka mendapatkan saudara cercaan dari orang-orang Samaria. Akhirnya mereka suka sekali untuk bangkit dan membangun kembali bait suci. Lalu saudara, akhirnya Tuhan memberikan nubuatan, memberikan firman-Nya kepada Nabi Hagai bahwa ketika engkau orang Yahudi kalau tidak membangun kembali, melanjutkan pembangunan bait suci ini, maka saudara sudah baca tadi, kita sama-sama sudah baca tadi, semua yang terjadi itu yang di dalam bacaan kita tadi, engkau akan bekerja tetapi membawa pulang hasil sedikit dan sebagainya sampai pundi-pundi berlumah. Semua itu Tuhan kehendaki untuk terjadi bagi mereka. Karena apa saudara? Karena latar belakangnya ini, mereka tinggalkan dan memberhentikan pembangunan bait suci. Itu kira-kira latar belakangnya begitu saudara. Baik, kita masuk lebih dalam lagi. Terus apa hubungannya dengan menunjukkan kemurahan hati kepada diri sendiri saudara? Ini ada hubungannya saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama mari kita pahami bahwa bait suci pada zaman itu tempat orang beribadah. Amin. Bait suci pada zaman itu tempat umat Allah bersekutu dengan Allah yang mereka sembah. Bait suci pada zaman itu berbicara tentang Allah berjumpa dengan umatnya. Lalu sekarang masih tetap sama. Pembangunan fisik ini bisa disebut tempat pertemuan suci antara kita dengan Tuhan. Tetapi saudara, kalau dilihat dari perjanjian baru, ketika Kristus datang menebus umatnya, bait Allah di dalam perjanjian baru sering dikumandangkan. Itu bukan berbicara tentang bait suci secara fisik, tetapi berbicara tentang bait Allah yang ada di dalam hati saudara dan saya. Karena di hati inilah Allah berdiam. Ada amin saudara. Kita harus pahami itu terlebih dahulu. Kita harus pahami pembangunan kembali bait suci bicara tentang orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Bahkan kita orang-orang yang hidup di zaman akhir ini, itu bicara tentang bait Allah yang ada di dalam hati saudara dan saya. Karena di tempat inilah Allah berdiam. Ada amin Bapak Ibu.
tidak terlepas juga dari baik Allah secara fisik ini, di mana tempat ini kita berkumpul untuk memuji menyembah Dia. Yang terutama adalah di sini. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Matius 22 ayat 37 sampai 40 firman Tuhan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, saya mau baca ini untuk kita, karena dari sinilah titik tolak di mana saya mau membawa kita untuk melihat. Hukum yang paling terutama dari keseluruhan firman Allah adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesama manusia. Itu hukum yang kedua yang kata Yesus bahwa tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Amin. Saudara, satu kalimat terakhir di situ di dalam ayat yang ke-39 saya garis bawahi untuk kita renungkan bersama saat ini. Kasihilah sesamamu manusia, garis bawahi, seperti dirimu sendiri. Nah, ini sudah yang dikasihi Tuhan. Saya membawa kita untuk merenungkan ini. Kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang apa, mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita. Tapi ingat baik-baik saudara, jangan lupa bagian terakhir dari hukum yang pertama dan terutama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini pertanyaannya bagi kita saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang salah di dalam menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Terkadang saudara yang dikasihi Tuhan, saking tingginya kemurahan hati daripada orang Kristen, akhirnya apa saudara? Dia lupa saudara yang dikasihi Tuhan, di mana prioritas yang sebenarnya. Dia lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, ini beberapa orang tipe seperti itu. Tidak semua orang, tetapi ada loh orang-orang yang saking tinggi kemurahan hatinya sampai dirinya sendiri dia tidak bisa kasihi, tetapi dia lebih mengasihi orang lain daripada dirinya. Tapi catat ini saudara, firman Allah tidak berhenti kasihilah sesama manusia, tidak berhenti sampai di situ loh. Seperti dirimu sendiri. Ini yang akan kita pelajari. Bapak Ibu saudara, contoh dari hal kepedulian. Ini contoh kecil saja bagaimana kita lebih mengasihi orang lain daripada diri kita sendiri. Dari sisi kepedulian saja, kepedulian. Saking tingginya kepedulian kita kepada orang lain, sampai-sampai saudara, kita meluangkan begitu banyak waktu untuk apa? Mengurus kehidupan orang lain, untuk melihat jatuh bangun berdirinya orang itu. Kemurahan hati, saking tingginya kemurahan hati sampai kita punya waktu yang banyak untuk membahas orang lain daripada membahas diri kita sendiri, daripada melihat dan mengasihani diri kita. Kita mengasihi orang lain, kita mengorek hidupnya, kita perhatikan jatuh bangun berdirinya mereka, lalu kita gosipkan, kita buang waktu begitu banyak untuk berbicara tentang orang lain daripada punya waktu untuk melihat kepada diri sendiri. Ini contoh kecil saja. Belum ngomong tentang yang lain. Ini tentang hal kepedulian saja saudara. Banyak orang bilang, ya kita sayang dia, jadi kita omong kok tidak. Tapi jam-jam engkau menghabiskan waktu. Apakah itu bentuk kemurahan hati? Hari ini saya mau kasih tahu, kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari pagi ini kita mau melihat di dalam diri kita, Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu saya ingin bicara kepada kita 3 poin penting dari kemurahan hati, ya, dari pembacaan kita pagi ini yang menuntun kita untuk belajar bagaimana menunjukkan kemurahan hati kepada diri sendiri. Ini penting saudara, jangan main-main dengan yang ini. Kalau kita sering sekali berkemurahan hati kepada orang lain, suka memberi kepada orang lain, memberi tumpang
pengorbanan kepada orang lain, mengasihi orang lain. Hari ini kita belajar bagaimana peduli kepada diri kita sendiri, karena firman Allah berkata bahwa kasihi sesamamu seperti dirimu. Mari kita lihat sekarang bagian yang pertama. Bagian yang pertama dari pembacaan kita saya dapati di situ, bagaimana kita menunjukkan kemurahan hati kepada diri sendiri. Saudara perhatikan ayat 1 ayat yang kedua. Ayat yang kedua daripada pembacaan kita, Hagai 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara tahu, saya bisa merenungkan itu dan saya dapati poin penting yang pertama yang perlu kita lakukan untuk mengasihi diri kita sendiri adalah mari kita kasihi pikiran kita. Kasihi pikiranmu dengan berpikir secara benar. Berpikir secara benar. Saudara, begitu banyak orang punya pemahaman yang sama dengan pemahaman saya bahwa apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu keluar dari pikiran kita. Amin. Amin ya. Jadi mari kita pagi ini belajar mengontrol pikiran kita. Kitab Hagai mengajarkan bahwa kita harus belajar berpikir dengan benar. Mungkin kita terlalu malas berpikir atau kita salah berpikir. Tapi hari ini saudara, kita mau belajar untuk menginstal ulang pikiran kita. Seperti kita menginstal laptop kita memperbaiki HP kita. Hari ini kita belajar menginstal ulang pikiran kita, supaya pikiran kita selalu berpikir dengan benar. Saudara perhatikan di sini, mereka berkata begini, belum tiba waktunya. Ini belum saatnya untuk membangun rumah Tuhan. Dalam hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memang berkata benar saudara. Ya, apakah kita berkata kepada Tuhan bahwa belum waktunya? Belum waktunya Tuhan untuk saya memperbaiki diri. Ini masih waktunya untuk saya melihat orang lain. Belum waktunya Tuhan untuk saya membenahi pikiran saya. Ini waktunya saya benahi orang lain. Belum waktunya Tuhan saya merasa dia yang paling parah yang harus dibenahi, bukan saya. Saudara, mau sampai kapan kita berpikir seperti itu? Mari kasih waktu untuk berpikir tentang dirimu sendiri. Kasihi dirimu sendiri sebelum engkau mengasihi orang lain. Karena firman Allah berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari kita mengasihi diri kita. Instal pikiran kita, otak kita. Otak yang selalu memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berguna, yang selalu membuat kita menjadi pesimis, yang selalu membuat kita menjadi orang yang rendah diri, orang yang tidak bisa bangkit. Ketika ada masalah sedikit kita merasa bahwa kita terpuruk. Orang pikiran-pikiran yang selalu cepat sekali menanggapi perkataan negatif orang lain yang membuat kita menjadi down lalu tidak bangkit lagi. Saudara, hari ini saya kasih tahu, install pikiran itu. Amin. Install pikiran-pikiran pesimis itu. Kasih tahu kepada dirimu sendiri bahwa wisye, ngomong namamu sendiri ya, jangan ngomong nama saya. Wisye hari ini pikiranmu harus benar, harus terarah, harus benar-benar engkau mengasihi pikiranmu supaya pikiranmu tidak membuat engkau jatuh di dalam dosa. Ini waktunya. Amin. Jangan sampai kita bilang, belum lah, masih lama lah. Ini hari ini saya perbaiki dia dulu lah. Oh saudara, saya mau kasih tahu kepada kita keliru, kita sama dengan orang Yahudi. Mereka bilang apa? Belum waktunya. Hagai bilang ini waktunya, Tuhan mau memberkati. Tapi kita bilang belum. Kita masih sibuk urus-urusan orang lain. Kita masih sibuk untuk membenahi segala sesuatu yang ada di luar sana, bukan kerohanian kita. Kerohanian kita penting, saudara. Amin. Karena di pikiran ini sumber dari segala-galanya. Allah berbicara kepada kita melalui pikiran yang jernih. Lalu kalau pikiran kita tidak disiapkan, bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana kita mau mengenal Allah secara pribadi? Bagaimana kita mau minta Allah untuk mengubah seluruh kehidupan kita kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berguna? Amin, Bapak Ibu. Tahu pikiranmu bahwa
mengasihi engkau. Inilah saatnya, tidak boleh menunda-nunda lagi. Amin. Ada orang yang pikirannya bilang begini, hari ini kita beribadah dulu. Tapi karena apa saudara? Keinginan daging lebih kuat, cinta akan rumah lebih kuat, cinta akan diri sendiri lebih kuat, cinta akan pekerjaan lebih kuat. Akhirnya dia memilih untuk tidak mau. Padahal di otak sudah bilang, mari pergi ibadah. Tapi dia masih bilang, jangan dulu, masih ada minggu depan tuh. Begitu ya kira-kira contoh-contoh yang sepele yang biasanya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 520 sebelum Masehi, kalau kita membaca tanggal atau tanggalan bulan orang Yahudi dan kita itu sedikit berbeda ya saudara. Ini kira-kira kalau di dalam penanggalan Masehi itu ada di dalam tanggal 29 Agustus 520 Masehi. Saya baca itu di dalam latar belakang kita pergai. Saudara, Tuhan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Pasal 4, ayat 4. Mereka tidak membangun bait Allah karena mereka menganggap belum waktunya. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya di dalam otak mereka tahu, mereka sadar benar bahwa bait Allah harus dibangun. Tetapi mereka menunda, mereka mau menunda, mereka bilang belum saatnya, kita bangun dulu rumah kita sendiri dulu. Ya, saudara, mari kita lihat. Mungkin mereka beranggapan bahwa zaman dahulu pun nenek moyang mereka tidak mempunyai bait Allah. Mereka hanya ada di kemah-kemah suci dan tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti zaman Musa, hanya ada kemah-kemah suci. Lalu kemudian mereka beranggapan bahwa apa pentingnya sebuah bait Allah. Saudara, kemungkinan pikiran ini ada pada mereka. Dan saudara, mereka memilih mengutamakan pembangunan rumah mereka masing-masing. Saudara, ketika saya telusuri membaca ayat ini, saudara, saya dapati di situ, saudara, bahwa kata membangun rumah masing-masing ini agak sulit untuk didapat penafsiran yang tepat atau dapat pemahaman yang baik. Namun, saudara, bisa ini kalau dalam terjemahan King James Version, kemudian NIV dalam pembacaan dalam Alkitab kita itu punya pemahaman begini. Bicara tentang mereka mendiami rumah-rumah mereka yang dipapani dengan baik, itu bicara tentang sesuatu pembangunan rumah yang luks, yang mewah. Itu pemahamannya begitu. Mari kita bandingkan ayat dengan ayat-ayat di bawah ini, saudara. Kita lihat pertama Raja-Raja 7 ayat 1 dan ayat 3. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, baru selesai seluruh istananya itu. Saudara lihat ayat 3, dia bilang, gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yeremia 22 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16 dikatakan di situ bahwa sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosua raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan hancurnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang berbesar dan lebar dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding di istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu, rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perhatikan dari ayat-ayat
Mereka mendahulukan diri mereka sendiri. Mereka lebih memilih membangun istana-istana mereka. Mereka lebih memilih membangun rumah-rumah jasmani mereka daripada membangun rumah Allah. Mereka menghiasinya dengan begitu indah. Kalau ditelusuri dan dibawa dalam pemahaman secara rohani di zaman sekarang ini, mereka memilih menghiasi tubuh mereka. Mereka memilih menghiasi tubuh yang akan binasa ini dengan mengeluarkan begitu banyak uang. Tetapi untuk jiwa mereka sukar sekali. Untuk pembangunan bait Allah sukar sekali. Mereka sudah tahu, tetapi mereka menunda-nunda untuk membangun kembali. Mereka sudah tahu bahwa itu tidak baik, tapi tetap saja masih menunda. Nanti saja Tuhan, saya mau menjadi baik besok. Nanti saja Tuhan, besok I give the best to you Tuhan. Hari ini ya begini saja. Nanti saja besok Tuhan, saya akan berubah. Hari ini saya masih duniawi dulu. Saudara, menunda-nunda seperti ini, jangan sampai tiba-tiba harinya datang, lalu saudara dan saya kita menjadi menyesal. Amin, saudara. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dibawa di dalam pemahaman tentang bait Allah, yaitu hati saudara dan saya. Ini perlu kita renungkan sangat dalam, sangat dalam. Amin. Kita lebih memilih saudara menghabiskan waktu untuk mengurus jasmani kita, makan yang enak-enak, tapi kerohanian kita nol besar di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada waktu berdoa, tidak pernah ada waktu baca Alkitab untuk membangun bait Allah. Sukar sekali. Ibadah dipanjang-panjang bikin apa ya? Datang doa pemalas mau mati. Benar, saudara. Kalau saya tidak ngomong ini bagaimana? Sementara Tuhan suka pemahaman itu bagi saya. Amin. Tidak ada gairah berdoa. Tidak ada gairah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada gairah beribadah dengan sungguh-sungguh. Padahal sudah tahu bahwa itu tidak baik. Padahal sudah tahu, tapi menunda. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, sikap-sikap orang Yahudi ini kira-kira seperti sikap-sikap kita yang selalu mengutamakan jasmania kita lebih daripada kerohanian kita. Ada amin, Bapak Mama? Di hati kita menumpuk segala sesuatu yang tidak layak Tuhan ada di sana. Di hati kita menumpuk hal-hal yang hanya menyangkut kemewahan jasmani, kemewahan tubuh dan sebagainya. Tapi ruang untuk Tuhan tidak ada. Lalu Tuhan mau berdiam di mana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir dengan jernih saat ini. Mari install ulang pikiranmu saat ini, jangan sampai engkau terlambat. Kalau tiba-tiba Tuhan datang kembali, lalu engkau masih menunda-nunda. Bapak Mama kekasih Tuhan, sikap orang Yahudi dalam menunda pembangunan rumah Tuhan itu beda loh. Kontras dengan zaman Daud. Daud ketika dia bilang dia mau bangun rumah yang megah untuk Tuhan, dia mau bangun bait Allah yang megah untuk Tuhan, saudara. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Saudara lihat Daud bilang apa? Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ini kontras dengan sikap Daud. Daud sudah punya istana, sudah menjadi raja. Lalu Daud menyadari bahwa saya sudah ada di istana yang megah, tetapi tabut Allah ada di bawah tenda. Sikap hati Daud berbeda dengan orang Yahudi. Setelah di zaman pembuangan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Berpikirlah jernih, berpikir dengan benar saat ini. Jangan sampai kita terlambat, saudara. Install pikiranmu saat ini. Saudara, hal lain yang harus diperhatikan dari Daud adalah pada waktu Tuhan akhirnya melarang dia untuk membangun bait
Saudara perhatikan, dan Tuhan mengatakan bahwa Salomo lah yang akan membangun bait Allah, bukan engkau Daud. Lalu Daud bilang, apa saudara dikasih Tuhan? Yo, nanti saya mau anak bangun, tapi saya mau mempersiapkan semua bahan-bahannya, nanti baru saya punya anak bangun. Hati Salomo begitu melekat kepada Allah, sekalipun dia sudah ada di istana raja, dia sudah makan enak, minum enak, dia sudah punya jabatan yang tinggi, tetapi dia masih memperhatikan Allah dan tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 5, 14 sampai 19. Saudara nanti lihat itu, sekalipun ia tidak bisa memakai bait Allah itu, ia mempersiapkan payah untuk menyediakan semua kebutuhan untuk pembangunan bait Allah. Akhirnya sampai pada zaman anaknya Salomo membangun bait Allah itu. Bapak Ibu Saudara, datang pada zaman Salomo punya sikap hati juga hampir sama seperti ayahnya Daud. Saudara, Salomo bilang apa? Dia bangun duluan bait Allah, sebelum itu baru dia bangun istananya. Jadi bait Allah dibangun duluan, baru istana dan kemegahannya. Saudara tahu raja yang paling diberkati Allah sepanjang kerajaan Israel Yehuda adalah Raja Salomo. Terkenal dengan kekayaan, hikmat, pengetahuannya, tidak tertandingi dengan semua manusia yang pernah hidup di muka bumi. Itu kata firman Tuhan. Karena apa? Karena Salomo mengutamakan pembangunan bait Allah lebih daripada kemegahan dirinya. Bait Allah selesai dibangun, baru dia mulai membangun kembali istana untuk dia terbagi. Ini makna rohaninya bagi kita adalah apa, saudara? Mari perbaiki. Sudah waktunya jernihkan pikiranmu. Sudah waktunya jernihkan pikiranmu. Di dalam kitab Roma Paulus bilang apa? Hari sudah jauh malam, telah bersiap. Jangan sampai kita terlambat. Siapa tahu ini kali terakhir saudara mendengar firman ini. Amin. Kita tidak tahu kan kapan Tuhan ambil kita. Sekarang Tuhan panggil kita tidak terlepas dari usia. Saudara tidak bisa dilihat dari ukuran usia kita, tidak. Jadi mari saudara isah pikiranmu saat ini selagi Tuhan masih berbicara. Jangan menunda-nunda waktunya seperti orang Israel. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Sepertinya hari ini Tuhan sedang bertanya kepada saudara dan saya di poin pertama ini. Apakah sudah waktunya untuk membangun kembali rumah, karir, pendidikan? Saudara sudah bangun itu dengan baik. Saudara sudah dapati itu jabatan, sudah punya. Kekayaan sudah punya, kenyamanan di rumah sudah punya. Apakah Tuhan bertanya, apakah tidak ada waktu untuk membangun kembali rumahku? Tuhan sepertinya bertanya kepada kita pagi ini di dalam hati kita. Apakah tidak ada waktu untuk membangun kembali rumahku di dalam baitku yang kudus? Saudara dan saya bisa menjawab itu di dalam hati kita masing-masing. Kalau saudara sudah cukup tua saat ini, saudara mungkin bisa berpikir untuk apa membangun gereja lagi? Untuk apa lagi membangun pastori gereja GSI Asorak ini? Toh saya semua mati. Saudara, saya mau bilang saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ini bukan berbicara tentang pembangunan fisik saja, sekalipun itu penting. Tapi mari justru kalau kita sudah tua, kita mulai perhatikan, bagaimana membangun bait Allah yang mestinya harus kita perhatikan. Anak-anak muda jangan sampai bilang, saya masih muda, saya masih punya banyak waktu hidup, saat ini saya urus dulu semua yang menjadi kenyamanan saya, anak saya dan ibu. Nanti melayani Tuhan itu ada waktunya. Saya mau bilang anak-anak muda, hati-hati, jangan sampai saudara menyesal, jangan menunda-nunda. Amin. Haleluya. Nah, dalam hal apa kita berkata Tuhan belum waktunya? Belum waktunya saya melayani Engkau Tuhan. Anak saya masih kecil. Saudara, kali saya mau datang ibadah, saya harus bergolak dengan perasaan saya ibu. Anak saya menangis mau ikut. Lalu saya bilang, papanya sudah marah-marah, sudah terlambat, nanti saya terlambat. Dan saya bilang, oh iya. Akhirnya saya dengan tega kasih tinggal anak saya menangis, saudara.
Saya bilang, Tiara, nanti mama tidak apa-apa, mama bawa Tiara. Lalu saya datang di jalan karena hati saya sudah hancur. Maksudnya saya berpikir tentang dia. Di motor saya hanya menyanyi menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan dari Kemarelang sampai di dalam di tengah kota Kalbahi. Saya merasa aman dan saya bilang, Tuhan kasih tenang dia, hibur dia, karena saya tahu saya memilih yang terbaik. Saya memilih pelayanan, saya memilih Tuhan. Saya sangat bergumul dengan kondisi seperti ini, sudah bertahun-tahun saya sudah berdoa, Tuhan kapan saya bisa berkumpul dengan keluarga saya supaya ibadah hari Minggu kami bisa sama-sama. Sampai hari ini Tuhan masih izinkan saya seperti ini. Saya percaya bahwa ada waktu Tuhan yang tepat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau berkata kapan waktunya? Saya mau jawab saudara, sekarang waktunya, jangan menunda-nunda. Amin. Kalau ada kesempatan melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kesempatan untuk saudara bisa merubah sikap hidup saudara, pola pikir saudara, untuk mengutamakan Tuhan, untuk memberikan sekarang ini waktunya Tuhan, jangan menunda-nunda. Amin. Jangan alasan terlalu banyak saudara. Kalau Tuhan juga punya alasan banyak dengan kita, hari ini dia kasih stop sebentar itu nafas, kita mau bilang apa? Kita sibuk semua cari oksigen di rumah sakit umum daerah Kalbahi. Kalau Tuhan tahan oksigen. Amin. Amin saudara. Tuhan tidak melakukan itu. Jadi hari ini ketika mendengar firman ini, mari Bapak Ibu jangan menunda. Sikap yang kedua, itu bentuk dari kita mengasihi diri ya. Rubah mindset kita. Rubah pikiran yang suka menunda-nunda. Yang kedua adalah rubah sikap kita. Saudara, mari kita lihat di dalam pasal ayat 5 sampai 6, kemudian 9 sampai 11. Firman Tuhan bilang begini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara lihat ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, bagian yang kedua ini, saudara, agak-agak ngeri sedap ketika saya merenungkannya juga saudara. Ya. Oh haleluya. Bagian yang kedua ini mengajak kita untuk mari merubah sikap kita. Rubah sikap dan tindakan kita yang keliru selama ini. Tuhan menghukum atau menghajar orang-orang Yahudi itu dengan 3 hal. Saudara, daftarnya ada di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Mereka menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka kerja keras, bersusah payah mencari uang, bersusah payah bekerja dengan sungguh-sungguh mati-matian sampai lembur-lembur, tetapi Tuhan tidak memberkati pekerjaan itu. Tuhan tidak memberkati. Saudara tahu kenapa? Karena baiknya menjadi reruntuhan, lalu engkau sibuk dengan urusan jasmani. Ya, kerja mati mampus tuh, tapi tidak dapat apa-apa. Lalu yang kedua, makan tetapi tidak sampai kenyang, minum tetapi tidak sampai puas, berpakaian tapi tidak menghangatkan badan. Saudara lihat ayat 6b. Ini menunjukkan bahwa hasil yang mereka dapatkan tidak bisa memuaskan diri mereka. Jadi semakin capek bekerja, semakin haus lagi, kejar lagi. Saudara lihat orang-orang duniawi gitu ya.
kalau bilang orang-orang duniawi yang tidak kenal Tuhan sudah punya gaji besar, gajinya melebihi segala pegawai di penduduk Indonesia ini, saudara, ya, semua pegawai di bangsa ini, tapi masih saja belum merasa puas. Tetap ada kekeringan di hati, tetap ada rasa tidak puas. Karena apa, saudara? Karena Tuhan taruh itu di hatinya. Semakin sudah banyak dia tidak merasa puas, tidak merasa puas. Colong sana sini, curi sana sini uang rakyat, lalu mau mengantongi diri supaya pikir dia puas. Dia tidak pernah puas. Dia melakukan terus, sampai dia pergi membeku di dalam tahanan. Ini tipe orang yang tidak puas. Amin. Sudah punya jabatan, sudah punya berkat, tidak berusaha membangun kembali baik Allah di dalam dirinya, di dalam hatinya, saudara. Tetapi kekayaan membuat dia merasa tidak puas terus. Sudah makan enak, minum enak, tapi tetap merasa tidak puas. Cari terus. Lalu dia mengabaikan baik Allah di dalam hatinya, mencari puing-puing dan reruntuhan. Tidak ditata kembali. Dia berpikir bahwa dia hidup selamanya di muka bumi ini. Lalu dia mulai berusaha memperkaya diri. Saudara, Tuhan taruh ketidakpuasan itu di hati. Dia terus mengejar itu. Yang ketiga, Tuhan mengajar mereka dengan apa, saudara? Yang ketiga ini lebih parah lagi, saudara. Upah mereka ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Pundi yang berlobang berbicara tentang apa? Berbicara tentang ketika dia bekerja, dia sudah membawa pulang banyak uang, tetapi tiba-tiba uang itu habis saja, tidak tahu kemana. Saudara, berulang-ulang kali kita ketemu orang begitu, ya. Ini uang banyak, tapi tidak tahu nih. Tiba-tiba saja sudah habis nih. Kenapa, Sementara orang yang bekerja menghasilkan hanya 100.000 rupiah, dia kelola dengan baik. 10.000 dia tahu itu hak Tuhan, dia kembalikan. 90.000 dia kelola dengan hikmat yang Tuhan kasih, ada kepuasan di dalamnya. Bahkan 90.000 itu tidak cukup kebutuhannya. Saudara, Tuhan menambahkan dengan cara Tuhan, dengan kebahagiaan ditambahkannya, dengan kecukupan ditambahkannya. Bahkan Tuhan melipat gandakan kebahagiaan di dalam hatinya, saudara. Karena ada kepuasan di dalam dirinya. Mengapa? Karena Allah berdiam. Karena ada bait Allah yang dibangun di sana. Jadi saudara, lihat saja orang-orang yang hidupnya hidupnya tapi mereka cinta Tuhan. Kita melihat bajunya compang-camping, tapi apakah dia terpengaruh dengan itu? Tidak. Dia terus saja merasa bahagia di dalam hatinya, walaupun dia tidak punya uang, saudara, tapi dia tetap setia mencari Tuhan. Saya pernah, saudara, dikata-katain orang, pendeta aku pakai baju begitu terus, tidak pernah ganti-ganti. Itu saya dengar, saudara. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih. Paling tidak ada yang perhatikan saya. Merasa bahagia dengan baju-baju yang saya miliki. Dia yang tidak bahagia. Tapi saya bersyukur dan saya puas dengan itu. Tujuan saya bukan itu, saudara, untuk penampilan. Tujuan saya adalah mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih buat saya. Lalu saya melayani Tuhan. Intinya di dalam hati saya bahagia. No problem, saudara. Orang mau mengurus urusan saya secara jasmani. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tipe orang seperti ini, Tuhan mengatur kita, saudara, sehingga uang orang-orang seperti ini, sehingga uang simpanan mereka ini seperti pundi-pundi yang berlubang. Tiba-tiba habis, tidak cukup. Lalu suami istri bertengkar. Suami menuduh istri, uang mau pakai bikin apa saja. Istri bilang, tidak tahu begitu banyak kebutuhan dalam di rumah, sapu, kalau gigi, gesek, sapu, pel-pelan, segala macam dihitung oleh istri. Suami hanya terdiam saja, tapi begitu banyak tuh. Dia bilang, 1 juta tidak cukup, 2 juta tidak cukup. Besok suami bawa 5 juta, tetap tidak cukup. Karena apa? Karena pundi-pundinya berlobang. Amin. Mengapa, saudara? Karena sebenarnya hanya satu saja. Di dalam hati ini ada puing-puing reruntuhan baik Allah yang tidak dibangun. Lalu Tuhan mendatangkan
lagi tidak ada waktu untuk cari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengabaikan pembangunan rumah Allah, 3 hukuman di atas itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita mengabaikan tidak penting dengan pekerjaan Tuhan. Kita mengabaikan tidak penting beribadah. 3 hukuman tadi kita akan alami loh. Bahkan lebih dari itu bisa, saudara. Ya. Catatan di sini. Kalau saudara merasa bahwa bisa juga itu 3 hukuman itu tidak muncul apa-apa di dalam diri saya, berarti saudara Tuhan tidak menghajar saudara. Dan saudara tahu kita Ibrani bilang apa? Siapa yang tidak dihajar oleh Tuhan? Kalau Tuhan merasa engkau adalah anak-anaknya, maka dia menghajar engkau. Dengan merasa bahwa 3 hukuman itu ada. Tapi kalau saudara rasa 3 hukuman itu tidak ada, maka saudara perlu pertanyakan di dalam dirimu saat ini bahwa apakah saya anak Tuhan atau tidak. Karena kalau Tuhan anggap bahwa kita anaknya, maka dia menghajar kita. Amin. Bapak Ibu saudara, mungkin hal-hal ini merupakan salah satu alasan mengapa mereka tidak membangun bait Allah. Tetapi dengan tidak membangun bait Allah, justru lebih parah lagi hukumannya saudara. Hajaran ini justru akan semakin hebat. Cukup 3 itu sudah sadar. Tapi kalau belum sadar nanti akan tambah lagi loh. Ya. Untuk apa bangun bait Allah? Tuhan ini dia bertata di langit dan di bumi. Nah, ini cara Allah mendisiplin kita, amin. Ini cara Allah membentuk kita supaya hati kita tetap melekat dengan Dia, supaya Dia berdiam di dalam bait Allah di dalam hati kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Ayat 9a. Aku menghembuskannya. Jadi berkat-berkat itu datang, tapi sepertinya bertahan sebentar saja. Tiba-tiba hilang. Lalu kita lagi, musuh hidup, musuh habis. Kaget. Belum bayar ini, belum bayar itu, musuh habis. Saudara, ayat ini bilang apa? Aku menghembuskannya. Ayat 10 dia bilang apa? Langit menahan embun, bumi menahan hasil. Saudara tahu apakah itu embun sangat banyak di sana, dan dari embun ini dibutuhkan pada musim panas untuk menggantikan hujan. Dari embun itu tanah menjadi subur, lalu tanaman-tanaman mereka menghasilkan buah. Tapi saudara tahu ayat ini bilang apa? Langit dan bumi itu sendiri embunnya ditahan sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Lalu ayat 11 bilang, aku memanggil kekeringan. Tuhan mendatangkan kekeringan ke atas negeri, gunung, gandum, anggur, minyak, dompet, semuanya. Tidak ada kebahagiaan di hati. Lalu apa saudara? Itu terjadi karena apa? Karena mereka membiarkan bait Allah menjadi reruntuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu cepat menyebut penderitaan itu sebagai pekerjaan setan. Ya, jangan terlalu cepat menuduh setan dulu. Terkadang saudara, penderitaan terjadi karena memang Allah mau menghajar kita sebagai anak-anaknya. Amin. Jadi jangan terlebih dahulu tuduh-tuduh setan. Padahal itu tipuan setan saudara, supaya saudara bermusuhan dengan tetangga. Ketika sakit penyakit terjadi, saudara mulai datang tuduh. Itu karena tadi malam Bapak tua melalui saya menjadi dewa. Tiba-tiba saya punya kepala tak tusuk, lalu rusuk juga tak tusuk, tak tikam belakang. Padahal saudara tidak makan seharian masuk angin. Bapak tua kemudian kasih lihat begini jendela, lalu dia bilang itu kan Bapak tua yang lihat. Lalu kita menuduh orang lain. Saudara, jangan cepat menuduh setan dan pengikut-pengikutnya ketika saudara melihat kita. Koreksi dulu hati ini. Apakah bait Allah sudah dibangun atau belum? Amin. Jangan sampai bait Allah menjadi puing-puing, reruntuhan. Tidak dibangun. Utamakan kepentingan jasmani, utamakan tubuh. Lalu Allah mulai memberikan mengiring sedikit penderitaan, sedikit tekanan untuk membuat kita kembali membangun reruntuhan bait Allah. Ada amin Bapak Ibu. Rubah sikap kita saat ini, tindakan-tindakan kita saat ini, cara bekerja kita saat ini, cara mengatur waktu kita saat ini.
Paling parah saudara, kita hanya berdiam di rumah, tidak peduli apa itu pekerjaan Tuhan, padahal kita bisa melakukannya. Saya mau bilang kepada ibu saudara, ini berbahaya. Amin. Ini berbahaya. Jadi mari saudara, hati kita, sikap kita rubah. Tuhan menyuruh mereka memperhatikan atau merenungkan keadaan mereka di ayat 5 dan ayat 7. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara lihat itu firman Tuhan, dia bilang apa? Sampai 2 kali loh. Di pasal 2 itu sampai 3 kali dia bilang perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. Itu kata firman Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu, ini bicara tentang Tuhan sedang menegur mereka untuk mengubah sikap dan tindakan mereka yang membiarkan baik Allah tidak dibangun. Amin. Mari berdoa kasih Tuhan. Ini keras sekali memang ya. Saya juga rasa lupa. Tapi mau bagaimana? Itu sudah yang Tuhan tahu di hati saya, saudara. Ya. Saya pernah omong di satu ibu di Moro. Ibu, kalau setiap orang yang berkhotbah lalu ibu bilang dong khotbahkan ibu, maka itu bahaya. Karena kalau firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu ini kita kalau buka, itu kita pun kelemahan semua tuh. Lalu kita wajar tersinggung kalau firman Tuhan omong, amin. Jadi hari ini saudara, saya mau bilang ini mungkin Tuhan sedang mengorek kita supaya kita membangun kembali baik Allah yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan datang tidak cari berapa besar deposito di bank. Tuhan datang tidak mencari berapa mewahnya rumahmu. Tuhan datang tidak cari berapa cantik dan gantengnya dirimu. Tapi Tuhan cari baik Allah dibangun di hatimu atau tidak. Amin. Saudara, ini benar saja loh. Habis ini orang mau memusuhi saya, silakan saudara. Tapi itu firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Bagian yang terakhir. Itu bentuk dari kita berkemurahan hati terhadap diri sendiri. Benahi diri kita sekarang saat ini. Terakhir adalah tentukan prioritas kita. Ini saatnya untuk kita menentukan prioritas kita. Hagai 1 ayat 8, 13 dan 14. Jadi naiklah ke gunung Tuhan, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara lihat ayat 13. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat ayat 12 terlebih dahulu. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 14 dikatakan bahwa mereka lalu membangun rumah Allah. Mereka melanjutkan pembangunan bait Allah sampai kemegahannya. Di pasal 2 saudara lihat di situ, kemegahannya melebihi kemegahan bait Allah yang sebelumnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini maksudnya apa bagi kita saudara? Mari ini saatnya kita tentukan prioritas kita. Amin. Kalau saudara mengasihi dirimu sendiri, jangan biarkan dirimu hilang binasa tanpa saudara membangun kembali reruntuhan bait Allah yang mungkin selama ini saudara biarkan kacau balau. Amin. Dia bicara tentang hati kita, hati yang tidak mau peduli dengan Tuhan, hati yang menunda-nunda, sikap yang tidak benar, yang akan menyebabkan penderitaan, ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Mari kita tinggalkan itu. Kita mau ambil satu prioritas. Saya mau cari Tuhan dengan sungguh. Saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau memberikan hati saya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Mau apa? Apa yang kurang? Tuhan bilang cari Dia terlebih dahulu. Dia punya segala-galanya yang kau butuhkan. Apalagi kebahagiaan, Dia sumber kebahagiaan, saudara. Amin. Oh haleluya. Yesus punya segala-galanya. Seandainya engkau
baiknya di dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Engkau akan melihat bagaimana dia berkarya. Engkau akan melihat bagaimana dia memulihkan keadaanmu. Engkau akan melihat bagaimana dia mencukupi kekuranganmu. Engkau akan melihat bagaimana dia melakukan mujizat di dalam rumah tanggamu. Mari sedang bangun kembali baiknya. Bangun kembali baiknya. Tentukan prioritasmu sekarang, jangan tunggu besok. Mengapa kita khawatir tentang masa depan? Mengapa kita khawatir tentang bisnis? Mengapa kita khawatir tentang jabatan? Saudara, saya mau bilang saudara, bukankah kita mesti memprioritaskan Tuhan? Karena Dia sumber segala-galanya. Dia mampu mengubah dunia ini. Dia mampu mengembalikan bumi ini, saudara. Hati pembesar-pembesar ada di tangannya. Apakah saudara masih ragu dengan Tuhanmu? Oh, haleluya. Mari bangun kembali baiknya. Cari Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan puing-puing rumah Allah ada di dalam hati saudara. Karena Allah tidak bisa berdiam di situ. Allah mau dibangun kembali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, rumah Tuhan tidak sekedar berbicara tentang tempat. Bahkan langit dan bumi ini pun menjadi tempat Allah bertata. Rumah Tuhan 2 Tawarik 6 ayat 18 bilang begini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Allah mau saudara, rumah atau tempat kediaman yang diinginkannya adalah hadiratnya, tempat di mana kita mencari dan menemukan Dia, tempat di mana kita bersekutu dengan Dia, tempat di mana engkau merasakan jamahannya secara pribadi di dalam kehidupanmu secara pribadi, entah itu di rumah, di gereja, di mana saja. Hatimu itu yang Allah mau. Amin. Hati kita, anak-anak muda, mari berikan hatimu kepada Tuhan. Orang-orang tua, mari berikan hatimu kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda, besok kita terlambat. Hari ini Allah minta hati kita dibangun kembali, biar Allah bertata di dalamnya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus. Saya undang pelayan altar ada di depan. Bapak Ibu sekalian, mari kita ada di hadirat Allah. Jangan menunda-nunda. Kalau hari ini Allah mau engkau membangun kembali baiknya di dalam hatimu.